Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Inayah dengan NIM 60800121045 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota kelas PWKB. Saya akan memaparkan tentang materi pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah peristiwa perubahan pada suatu kualitas lingkungan yang terjadi baik pada sifat fisik, sifat kimia maupun pada sifat biologi yang tidak dikehendaki sehingga dapat membahayakan kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk membahayakan pada kehidupan manusia itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Penyebab pencemaran tanah dapat disebabkan beberapa hal, di antaranya bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang, misalnya plastik, kaca, logam, dan karet. Jika benda-benda tersebut tertimbun dalam tanah, maka struktur tanah menjadi rusak. Yang kedua, zat kimia, misalnya sisa pestisida dari pertanian yang meresap ke dalam tanah, ataupun sisa limbah industri dan rumah tangga seperti deterjen dan lainnya. Yang ketiga, pengikisan lapisan humus atau topsoil oleh air. Dan yang keempat, deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Dampak dari pencemaran tanah ini, selain rusaknya tanah, polusi tanah juga menyebabkan hilangnya humus, air tanah menjadi beracun, dan lainnya. Efek pencemaran tanah sangat berbahaya, menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem. Tanah tercemar secara langsung atau tidak langsung akan memengaruhi pola iklim. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah sebuah kondisi di mana zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme mengkontaminasi sungai, danau, laut, atau badan air lainnya dan menjadikannya beracun bagi makhluk hidup. Penyebab pencemaran air, yang pertama pemanasan global, yang kedua pengundulan hutan, yang ketiga pembuangan limbah kimia, dan keempat tumpahan bahan bakar, dan lain-lain. Pencemaran air memiliki dampak yang sangat buruk dan bisa menimbulkan berbagai jenis masalah pada kehidupan manusia dan lingkungan, yaitu seperti mempengaruhi kesehatan manusia. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Polusi air dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi seluruh aspek makhluk hidup yang ada di dalamnya. Polutan kimiawi yang terbuang ke dalam air memiliki kandungan yang berbahaya bagi hewan dan tanaman air. Dalam jumlah yang besar, polutan kimiawi akan mempengaruhi kemampuan bertahan hidup, bahkan mengurangi kemampuan bereproduksi makhluk hidup yang ada di dalam air. Yang terakhir adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Sumber pencemaran udara terdiri dari 2 sumber. Yang pertama, sumber pencemaran udara alamiah, misalnya akibat letusan gunung berapi. Bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Yang kedua, sumber pencemaran udara berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi dan emisi pabrik. Dampak pencemaran udara, yaitu masalah kesehatan manusia, pemanasan global, hujan asam, eutrofikasi, efek negatif pada satwa liar,
dan penipisan lapisan ozon. Begitulah yang dapat saya paparkan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.